Come on, we're going swimming. Come on. Are you ready? Um, ready for Count to what? three. One, two, three. Wasn't that great? I love it. No bullshit. And believe me, that's not something. Gadis cantik bermata biru bernama Lina berangkat ke Roma, Italia untuk mencari ayahnya yang tidak pernah ia lihat selama dirinya hadir di dunia ini. Lina sebagai gadis polos belum mengetahui apa itu cinta, apa itu bahagia, apa itu luka. Di Italia dirinya malah mengenal itu semua atas seorang pria mulai hadir di sisinya. Nah, dari sini kita juga dapat menyaksikan kota Roma dari sudut pandang yang berbeda perihal keindahan budaya lokal di sana. Mulai dari kesenian, arsitektur bangunan, patung-patung bersejarah, sebab ini adalah salah satu wilayah pusat lahirnya ibu ilmu pengetahuan modern yang sedang kita nikmati. Jadi gini ceritanya. Dimulai pada sebuah luka yang dalam, Lina tengah menghadiri proses pemakaman ibunya yang baru saja meninggal tanpa hadirnya seorang ayah. Beruntung Lina selalu ditemani sahabat terbaiknya yaitu Eddie. Nah, setelah proses pemakaman selesai, Lina beserta Eddie pun balik ke rumahnya untuk segera bergegas berangkat ke Roma, Italia, sesuai pesan terakhir dari ibunya Lina. Berhubung ibunya Lina itu lama tinggal di Italia, sementara Lina sekarang tinggal di Amerika Serikat. Dengan harapan besar ibunya Lina, semoga saja Lina di sana dapat menemukan kebahagiaan, bisa melihat sosok ayahnya yang tidak pernah ia lihat selama hidupnya di dunia ini. Namun ayah macam apa yang tidak pernah melihat sosok anaknya hingga seusia Lina sekarang? Dan hal itulah yang sebenarnya yang membuat Lina agak malas berangkat ke Italia, tapi mau diapa itu adalah sebuah pesan terakhir dari ibunya Lina. Lina yang sedikit tidak mempunyai keberanian berangkat sendiri ke sana pun mengajak Eddie juga. Tapi karena ada satu kondisi yang mengharuskan Eddie untuk tetap tinggal di Amerika. Pun kini Lina sudah mempersiapkan barang-barangnya sekaligus pamit dengan Eddie. Lalu tiba saatnya Lina telah berangkat. Setibanya di Bandara Internasional Roma, Lina dijemput oleh sahabat ibunya yang bernama Francisca. Dan inilah Provinsi Roma yang merupakan ibu kota Italia saat ini. Sedikit informasi jika dulunya wilayah Roma itu hanyalah perkampungan kecil di antara bukit-bukit. Hingga disebut sebagai kota abadi sebab bangunan-bangunan kerajaan Romawi kuno masih berdiri kokoh di sana. Dan dari sinilah asal sejarah Renaissance itu. Di mana Renaissance sendiri adalah masa pembaruan besar dunia, ditandai dengan peralihan dari akhir abad pertengahan menuju zaman modern. Dan di masa itulah kesenian mulai hidup, ilmu pengetahuan, politik hingga berkembang seperti sekarang. Sebelum Francisca mengantar Lina ke rumah, terlebih dahulu ia mengajak Lina jalan-jalan mengunjungi sebuah pesta koktail sepupunya yang bernama Howard. Di mana si Howard itu juga kenal baik dengan almarhum ibunya Lina. Di sini Howard mengajak Lina jalan-jalan sekaligus ingin memperlihatkan lokasi atau tempat-tempat berkeliaran ibunya sewaktu masih hidup. Di mana ibunya Lina pernah memberi anaknya sebuah wasiat sakral dengan kata, Itali dapat mengubah hidup Muna. Nah itu makanya pesan terakhir dari sang ibu yaitu menyuruh Lina datang ke sini bukan hanya sekedar untuk melihat keindahan kota Roma semata yang terpampang seperti dalam sebuah dongeng ini. Namun untuk mencari tahu siapa sebenarnya ayah Lina itu sendiri. Sembari Howard ngobrol-ngobrol menunjuki tempat-tempat bersejarah di sini, tiba-tiba ia dipanggil oleh atasannya. Lina pun memutuskan untuk jalan sendiri saja melihat lokasi yang pernah dijajaki sang ibu sewaktu tinggal di Roma, Italia. Lina terus berjalan menyusuri satu demi satu bangunan-bangunan Romawi kuno yang pernah dijajaki ibunya. Tak terduga keajaiban Italia pun mulai menyapa. Hadirlah seorang pria bernama Alessandro. Terlihat Lina begitu tersanjung bahagia atas kehadiran Ale di sini, entah karena ketampanannya ataukah kontak batin sebuah cinta pandangan pertama. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba ketiga teman Ale memanggilnya. And how good is your toe? We can totally or not. Setelah itu, kini Lina sudah berangkat ke rumah Francisca, sahabat ibunya bersama Howard melewati keindahan kota Roma. Bangunan-bangunan masyhur, senyuman para pengendara sampai akhirnya mereka telah tiba di rumah Francisca. Nah, pada empat mata ini Francisca memberi Lina buku harian ibunya yang telah disimpan cukup lama. Bahkan Francisca sendiri tidak berani membacanya. Karena ini memang untuk Lina seseorang sesuai pesan sang ibu kepada Francisca sahabatnya. Kini setelah Lina makan serta mandi, dirinya pun mulai membuka buku harian ibunya
lalu membacanya sampai Lina jadi terkejut. Karena ternyata bait-bait tulisan itu mengandung kisah perjalanan hidup yang romantis. Kata-kata mutiara cinta dan keindahan serta keajaiban di balik Roma Italia, bahkan rentetan luka yang tersirat di dalamnya. There's something about this city that I can't explain. Still chattering, like it's alive. There's strange. Tiba keesokan paginya, Lina heran kenapa ada nomor baru yang nelpon. Ternyata itu adalah Ale. Saking kagetnya Lina, ia sampai-sampai jatuh. Son, I'm definitely not a cheerleader. You know, I have to call you back. Lalu bertanya, "Hei Ale, dapat nomor saya dari mana?" Ternyata Ale mempunyai banyak cara. Dia mengetahui melalui Instagram Lina. Bukan obrolan biasa, tetapi Ale di sini nelpon karena ingin mengajak Lina turut hadir pada sebuah pesta yang diadakan ayahnya. Tapi karena Lina belum matang, belum cukup mental pada pertemuan seperti itu, apalagi memang Lina sama sekali tidak pernah kencan dengan pria siapapun. Jadinya Lina jadi ragu datang ke pesta ajakan Ale itu. Tapi ya karena Francisca mengetahui hal tersebut, ia pun sangat mendukung Lina untuk memenuhi ajakan dari si Ale. Bahkan Francisca mengajari Lina cara perempuan berjalan dengan benar. Lengthen your leg, back straight. Sampai akhirnya Lina memutuskan untuk memenuhi ajakan Ale. Namun sebelum berangkat terlebih dahulu ia didandani secantik-cantiknya oleh Francisca. Hingga kini Lina benar-benar membulatkan tekadnya datang ke pesta itu dengan sendirinya pula, menggunakan baju elegan yang jelas gaun ini membuat Lina terlihat sangat anggun. Tapi ya mungkin gencunya terlalu tebal. Begitu melihat Lina, Ale sejenak terdiam, lalu kemudian ia baru jalan menyambut Lina dengan senyuman. Ale terlihat begitu kagum sekagum-kagumnya, Lina malah salting diperhatikan. Dengan begitu Ale mengajak Lina minum anggur, tapi mohon maaf ternyata Lina tidak minum. Ale terus menyuruh hingga Lina minum meski seteguk saja. Nah setelah itu maksud Ale mungkin ingin memperlihatkan sisi romantis dirinya, namun malah membuat Lina jadi kewalahan. I am not it. I do not. Voi due, rientrate. Ternyata petugas menciduk mereka. Ale pun kini kembali ke pesta bersama Lina. Tak lama datanglah ayahnya Ale dengan wajah emosi sebab ini adalah pesta penting tapi Ale malah berkeliaran. Kacaunya lagi Ale di sini seketika memperkenalkan Lina pada ayahnya. Tapi respon ayahnya malah membuat Lina jadi kecewa. Lalu Lina langsung buru-buru meninggalkan pesta ini. Namun sial secara tidak sengaja ia bertabrakan dengan seorang koki berwajah sederhana bernama Lorenzo. So sorry. Merasa bersalah juga, Lorenzo pun langsung menawari Lina baju ganti, lalu mengantarnya keluar pesta. Thank you. Looks better on you than on me. Bahkan Lorenzo di sini menawarkan Lina tumpangan pulang jika dirinya tidak jijik menaiki kendaraan sederhana milik Lorenzo ini. Ternyata Lina mau-mau saja, meski sebenarnya ia sangat takut menaiki sepeda motor. Lalu pada akhirnya mereka berangkat bergandengan tak terkecuali pelukan takut itu. Not my close side. Di sini Lorenzo mengajak Lina mampir ke tempat andalannya, membelikan makanan khas Italia. Appena sfornati. Grazie. Ready? Yeah. Let's go. Setidaknya Lina jadi mencoba maritosi terenak di Italia di mana lagi kalau bukan di tempat ini. Lalu setelahnya Lorenzo lanjut mengajak Lina duduk di pinggir kolam. Suasana yang cukup sederhana namun terlihat romantis. Lina begitu amat menikmati maritosi pemberian Lorenzo itu. Setelah percakapan selesai, kini Lorenzo mengajak Lina untuk pulang. Some lasagna or something. I will. Tak lama kemudian ternyata Ale datang juga mengendarai mobil mewahnya sambil memancarkan raut cemburu terhadap Lorenzo. Sementara Lorenzo memilih langsung balik saja menaiki motor. Sepulangnya Lorenzo, Ale di sini kembali mengajak Lina jalan di esok harinya. Dan Mimin kira Lina di sini nolak, namun ternyata dia malah begitu antusias dengan ajakan Ale itu. I don't even know how long. Tiba keesokan harinya, kini Lina pun benar-benar memenuhi ajakan Ale. Ia datang ke rumahnya. Terlihat begitu takjubnya Lina melihat gerbang rumah Ale tingginya seakan menembus cakrawala. Halaman yang amat luas, rumah nampak bak istana. Dengan pedenya, Ale di sini menyuruh Lina menunjuk salah satu mobil miliknya untuk dikendarai ke sebuah tempat. Tidak salah pilih, Lina menunjuk idaman banyak wanita yaitu logo kuda ningrat.
Jadi inilah keindahan alam Italia menenangkan jiwa jika lagi sedang meronta-ronta. Dan saat inilah senyuman serta keromantisan Ale seakan telah membuat Lina mulai tenggelam dalam ikatan cinta pertamanya di Italia. Come on. Begitu bergeloranya, Ale mengajak Lina untuk segera datang melihat tempat favoritnya di dunia ini. Dan inilah tempat Ale menenangkan pikirannya jika lagi kacau. Lina diajak ke sini terlihat amat bahagia. Apalagi memang sebelumnya ia tidak pernah mendapatkan kejutan-kejutan spesial seperti ini dari pria siapapun. Sambil menikmati keindahan, ketenangan, kesejukan, kedamaian alam air terjun ini, Lina hanya bisa terus menatap Ale. Di mana raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kebohongan lagi. Jika saat ini Lina pasti sudah jatuh cinta dengan Ale. Tak terkecuali Ale mengajak Lina ke sini karena sebenarnya ia ingin memberitahu Lina sesuatu. Yaitu ingin mengutarakan perasaannya dari awal pertemuan mereka hingga saat ini. Kata Ale atas hadirnya Lina, dunia ini berubah menjadi lebih berwarna. Pun Ale di sini mulai mengungkapkan perasaannya. Namun kalimat rasa itu belum selesai terucap, Lina sudah lompat duluan mempatuk Ale. And believe me, that's not some. Itu tandanya jika saat ini keduanya telah mempunyai ikatan. Daun-daun berguguran jadi saksi bisu mereka. Nah, tiba malam harinya, Lina pun langsung memberitahu sahabatnya Eddie di Amerika perihal momen-momen bahagianya di Italia. Namun tanpa diduga, Eddie serta Lina yang lagi asik mengotak-atik Instagramnya Ale tak sengaja melihat postingan seorang wanita lain yang lagi sementara bersama Ale sekarang di salah satu pesta. Mengetahui hal tersebut, seketika emosi Lina memuncak. Karena belum 24 jam mereka jadian, tiba-tiba melihat Ale jalan dengan wanita lain. Dan mungkin karena rasa sakitnya hingga menusuk ke dalam-dalamnya, tanpa ganti kostum Lina langsung lari menuju pesta itu seakan tak menyadarkan diri karena kecewa bercampur emosi. Entah apa maksud Ale berduaan dengan wanita ini. Bisa jadi itu adalah urusan bisnis atau memang ada maksud lain. Tapi yang jelas, kejadian ini membuat Lina begitu amat terpukul sakit hati. Sampai-sampai ia meluapkannya dengan meminum hingga beberapa gelas anggur, membuatnya mabuk kepayang hingga menyendiri di persimpangan jalan sambil membaca buku harian ibunya. Dan ya mungkin karena Lina sudah tidak tahu kemana lagi ia akan menenangkan jiwanya, pun memutuskan untuk menemui Lorenzo di rumahnya yang sementara lagi membuat gelato es krim khas negara Italia. Lorenzo melihat Lina datang yang terlihat tidak baik-baik saja pun langsung mengajaknya untuk sama-sama membuat gelato, sekaligus mengajari Lina apa yang menjadi rahasia di balik nikmatnya gelato khas Italia itu. Kata Lorenzo ada 5 bahan dasar rahasianya, yaitu krim, susu, gula, pistachio, dan yang kelima adalah ternyata yang kelima Lorenzo serta neneknya ingin merahasiakan itu kepada Lina. Tidak jadi masalah, setidaknya momen ini membuat Lina sedikit lupa dengan masalahnya bersama Ale. Sembari mengajari Lina cara mengaduk bahan gelato yang benar, secara tidak sengaja mereka saling berpegangan tangan dalam adukan itu. Di mana Lorenzo diam-diam mulai menatap Lina begitu tajamnya. Dan ini sebuah pertanda jika Lorenzo pastinya menyimpan rasa dengan Lina. Entah Lina bagaimana. Neneknya Lorenzo terlihat restu melihat ikatan mereka berdua. Sepulangnya dari rumah Lorenzo, Lina ternyata menemui Ale sedang datang menunggu di rumahnya. Maksud Ale datang ke sini karena ingin meminta maaf, sekaligus memperjelas jika wanita yang ia temani di pesta itu adalah sahabat lamanya. Tapi saat ini Lina sama sekali tidak ingin menerima alasan apapun dan malah menyuruh Ale pulang. Nah, pada suatu waktu sesuai tujuan Lina ke Italia, ia pun mulai mempertanyakan siapa sebenarnya sosok ayahnya kepada Howard. Dan karena Howard merasa jika ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu Lina, maka ia pun mulai memberitahu Lina siapa dirinya sebenarnya dan siapa ayah Lina itu yang sebenarnya. Ternyata si Howard ini pernah menjalin hubungan dengan ibunya Lina. Tapi ia bukan ayah dari Lina, di mana ayah Lina itu sendiri bernama Matteo. Dia adalah profesor fotografi ibunya Lina itu sendiri. Nah, setelah mengetahui namanya melalui Howard, di malam hari Lina pun langsung mencari tahu perihal ayahnya. Yang ternyata bertempat tinggal di Firing cukup jauh dari tempatnya Lina sekarang. Dan karena ingin sekali menuntaskan rasa penasaran itu, tiba keesokan harinya Lina pun langsung menuju stasiun untuk pergi mencari ayahnya. Nah, ketika Lina mulai memasuki kereta, ia cukup terkejut melihat Lorenzo ada di dalam juga,
yang ternyata secara kebetulan ia ingin berangkat ke firing juga untuk mengikuti audisi perkopian di sana. Lalu pada akhirnya mereka telah berangkat, sama-sama duduk berhadapan sambil ngobrol-ngobrol di dalam kereta. Pun Lina mulai menceritakan latar belakang keluarganya yang cukup hancur, tak terkecuali perihal ayahnya Matteo. Lorenzo di sini hanya bisa jadi pendengar yang baik, lalu cukup mengerti apa yang dirasakan Lina saat ini. Lalu Lorenzo mulai menawari Lina gelato hasil buatannya. Setidaknya setelah memakan itu, perasaan Lina semoga sedikit membaik. Dan benar saja, kenikmatan gelato hasil buatan Lorenzo ini membuat Lina tersenyum. Lalu kembali bertanya, "Hei Lorenzo, apa sebenarnya yang menjadi rahasia resep kelima dari gelato ini?" Tapi Lorenzo malah berkata akan terjawab di waktu yang tepat Lina. Entah kapan waktunya. Dan sekarang mereka telah tiba pada tujuan. Lagi dan lagi perjalanan yang cukup sederhana tercipta dari pertemuan ketidaksengajaan. Seakan-akan Lorenzo hadir mengisi kekosongan itu. Begitupun dengan Lina di mana murungnya kini telah menjelma jadi tawa. Nah, dengan tujuan masing-masing datang ke Firings ini, di mana Lorenzo datang untuk mengikuti audisi demi masa depannya untuk menjadi seorang koki hebat. Sementara Lina datang ke sini untuk mencari ayahnya. Waktunya untuk sementara mereka harus berpisah karena panggilan Lorenzo telah tiba. Dan mereka janji akan bertemu kembali di stasiun nanti setelah urusan masing-masing selesai. Kini Lorenzo akan memulai audisinya. Namun ternyata ia malah mendapat ocehan dari sang juri saat dimintai hidangan jadi yang dibawa dari rumah. Karena Lorenzo malah memberi hidangan gelato itu pada Lina saat di kereta. Semua itu karena cinta pastinya. Sementara Lina dirinya juga mulai memasuki galeri ayahnya. Terlihat biasa-biasa saja dari luar, namun di dalamnya wow luar biasa. Seketika air mata Lina tak tertahankan ketika mulai melihat foto ibunya terpajang di dinding galeri. Cukup menyedihkan, Lina sudah jauh-jauh datang ke Italia hanya untuk mengenal ayahnya. Tapi ia malah seakan tidak diakui bahkan tak diacuhkan sama sekali. Dengan begitu, Lina hanya mengambil foto ibunya lalu kembali ke stasiun dengan air mata. Lalu tak lama setelahnya, Lorenzo pun juga telah datang dan sepertinya hasilnya juga mengecewakan. Tapi abaikan saja kata Lorenzo, karena saat ini mengusap air matamu jauh lebih penting ketimbang hasil audisinya. Kita bayangkan saja bagaimana pedihnya ketika kita tidak diakui oleh ayah sendiri. Dan ya mungkin karena keduanya sudah sama-sama rapuh pun, secara perlahan mereka mulai saling mendekap hingga bibir itu saling berpatukan hingga cinta yang sederhana bersemi di stasiun Firings Italia. Terlihat cukup kacau, namun bukankah cinta memang seperti itu? Dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.